Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ananda semua pada channel YouTube ini. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang unsur-unsur pendidikan. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang hakikat manusia dan pengembangannya. Nah, untuk unsur-unsur pendidikan sendiri, materi ini sangat penting, apalagi untuk Ananda sebagai calon pendidik. Jadi, silahkan saksikan video ini dari awal sampai akhir. Nah, sebelum kita mengawali pembahasan tentang unsur-unsur pendidikan, kita perlu mengetahui atau memahami tentang apa yang dimaksud dengan unsur-unsur pendidikan itu. Nah, unsur-unsur dari pengertian unsur itu berarti adalah sebagai komponen ya, komponen berarti sama. Nah, unsur-unsur pendidikan artinya adalah yaitu komponen yang harus ada agar pendidikan kita berjalan dengan baik, atau komponen-komponen yang membentuk pendidikan, sehingga dan komponen itu harus ada. Kalau salah satunya tidak ada, maka pendidikan tidak akan berjalan dengan baik. Nah, apa saja yang termasuk unsur-unsur pendidikan? Unsur pendidikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada tujuan, kemudian pendidik, kemudian peserta didik, kemudian interaksi antara pendidik dan peserta didik, kemudian materi dan isi, dilanjutkan dengan sarana dan prasarana, serta lingkungan. Dan semua unsur ini harus ada dalam pendidikan, tidak boleh ada yang kurang ya. Nah, kemudian kita akan bahas secara rinci satu persatu. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan. Nah, tujuan merupakan sasaran yang akan dicapai dari kegiatan pendidikan. Nah, dalam melaksanakan pendidikan, tujuan harus kita tentukan terlebih dahulu. Nah, tujuan di sini bisa kita artikan sebagai tujuan pendidikan secara umum atau tujuan pembelajaran yang akan dicapai dari kegiatan pendidikan. Nah, tujuan pendidikan secara umum itu tertuang di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau disebut juga dengan UU SPN nomor 20 tahun 2003, di mana bunyinya adalah bahwa berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, itu tujuan pendidikan kita secara umum. Kemudian, tujuan pendidikan itu berjenjang dari tujuan nasional, turun ke tujuan institusional, turun ke tujuan kurikuler, dan turun ke tujuan instruksional. Tujuan pendidikan nasional seperti yang dituangkan dalam USPN di atas. Tujuan institusional adalah tujuan dari institusi atau lembaga atau sekolah yang bersangkutan. Kemudian tujuan kurikuler merupakan tujuan mata pelajaran yang diajarkan. Setiap mata pelajaran itu memiliki tujuan yang berbeda-beda. Contohnya mata pelajaran IPA tujuannya pasti beda dengan mata pelajaran bahasa atau matematika dan lainnya. Kemudian ada tujuan instruksional, merupakan tujuan materi yang sedang diajarkan. Jadi berbeda ya, ada nasional, dari nasional turun ke institusi, kemudian dari institusi turun ke kurikuler atau materi. Dari materi pelajaran, materi pelajaran turun ke materi yang sedang diajarkan. Nah, kemudian selanjutnya bahwa jadi dalam menyusun tujuan pembelajaran, semua tujuan itu berinduk kepada tujuan pendidikan nasional. Tujuan institusi harus sejalan dengan tujuan nasional. Begitu juga tujuan kurikuler harus mendukung tercapainya tujuan institusi
dan tujuan instruksional merupakan cikal bakal lahirnya tujuan kurikuler. Nah, kita sebagai seorang pendidik, saya misalnya sebagai seorang pendidik dan Ananda sebagai seorang calon pendidik, itu harus mampu mengetahui tujuan yang akan dicapai dari kegiatan yang akan kita lakukan. Jadi kita harus tahu tujuan kita itu apa gitu ya. Nah, kemudian unsur selanjutnya pendidik. Nah, pendidik itu diartikan sebagai orang yang akan memberikan pendidikan. Kalau dalam lembaga formal itu biasanya dinamakan guru. Untuk menjadi seorang pendidik yang profesional, maka dibutuhkanlah kompetensi yang mendukung pekerjaan pendidik. Nah, ada 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Yang pertama yaitu kompetensi profesional. Nah, kompetensi profesional ini berkaitan dengan kemampuan guru dalam menguasai ilmu pengetahuan yang menjadi keahliannya. Contohnya, guru matematika dikatakan profesional apabila menguasai ilmu tentang matematika. Nah, kemudian kompetensi sosial. Kompetensi sosial merupakan kompetensi yang berkaitan dengan kemampuan bersosialisasi dan berinteraksi dengan orang lain. Nah, sebagai seorang pendidik, kita juga harus memiliki jiwa sosial yang baik, karena kita akan bukan hanya berhubungan dengan peserta didik kita, tetapi kita juga akan berhubungan dengan orang tua, kemudian masyarakat sekitar. Jadi, makanya kompetensi sosial juga sangat diperlukan oleh seorang pendidik. Nah, selanjutnya yaitu kompetensi pedagogik. Nah, kompetensi pedagogik itu berkaitan dengan kemampuan dalam memahami dan menguasai cara mengajarkan materi pelajaran kepada peserta didik. Jadi kita harus menguasai cara mengajarkannya. Nah, kemudian kompetensi pedagogi ini juga berkaitan dengan penguasaan metode-metode mengajar dan pemahaman psikologi dari peserta didik. Kemudian yang terakhir yaitu kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian ini berkaitan dengan sikap dan pribadi seorang pendidik. Nah, seorang pendidik itu merupakan orang yang akan digugu dan ditiru oleh siswanya. Artinya kita akan menjadi panutan, sehingga apapun yang kita lakukan itu harus mencerminkan sesuatu yang baik, karena nantinya itu akan ditiru oleh peserta didik kita. Jadi, keempat kompetensi ini harus dimiliki oleh seorang pendidik. Kalau ada salah satu kompetensi yang belum dimiliki, maka pendidik belum bisa dikatakan menjadi pendidik yang sempurna. Nah, selanjutnya yaitu peserta didik. Peserta didik dalam lembaga pendidikan formal di tingkat dasar dan menengah itu biasanya dinamakan dengan istilah siswa. Namun kalau peserta didik pada tingkat perguruan tinggi biasanya dinamakan dengan mahasiswa. Nah, ada ciri khas dari peserta didik yang harus dipahami oleh pendidik. Nah, yang pertama, ciri pertama adalah individu itu memiliki potensi fisik dan psikis yang khas, sehingga merupakan insan yang unik. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa setiap orang memiliki potensi yang berbeda. Setiap individu peserta didik berbeda baik dari segi fisik, psikis, kemampuan, dan kemauannya. Oleh karena perbedaan itu, pendidik mesti mengetahui perbedaan setiap siswa agar bisa mencari formula yang tepat dan semua siswa memahami dan mencapai standar kompetensi yang diharapkan dalam mata pelajaran yang bermuara pada tujuan pendidikan. Kemudian, peserta didik merupakan individu yang sedang berkembang. Artinya di sini adalah perkembangan dari
masing-masing peserta didik itu berbeda antara satu dengan lainnya. Perbedaan tersebut meliputi minatnya, bakat, emosi, kemampuan, dan lain sebagainya. Seorang pendidik harus mampu memahami perkembangan tersebut agar bisa menerapkan strategi pembelajaran yang tepat sehingga mereka bisa berhasil secara maksimal. Selanjutnya yaitu peserta didik sebagai individu yang membutuhkan bimbingan individual dan perlakuan manusiawi. Setiap individu pada dasarnya merupakan zoopolitikon atau makhluk sosial. Manusia dewasa saja masih tetap membutuhkan orang lain dalam menjalankan kehidupannya, apalagi seorang peserta didik yang masih berkembang dan belum mencapai kematangan atau kedewasaan. Nah, maka peserta didik itu mutlak mendapatkan bimbingan dari seorang guru. Nah, bimbingan itu juga harus kita sesuaikan dengan karakteristik setiap peserta didik. Nah, selain bimbingan, peserta didik juga butuh perlakuan yang manusiawi. Perlakuan manusiawi yang dimasukkan adalah pendidik mesti mampu menganggap peserta didik sebagai anak mereka sendiri, sehingga peserta didik bisa nyaman dan dalam melaksanakan kegiatan pendidikannya. Selanjutnya yaitu sebagai individu yang memiliki kemampuan untuk mandiri. Peserta didik merupakan individu yang memiliki kemampuan untuk berkembang ke arah kedewasaan. Nah, arah kedewasaan ini menunjukkan sifat kemandirian pada peserta didik. Maka kita sebagai pendidik harus mampu mengarahkan peserta didik kita untuk mandiri. Jadi tidak semuanya kita bimbing, tidak semuanya kita arahkan, tetapi kita beri kebebasan kepada mereka dan kebebasan itu juga kita kontrol gitu ya. Kemudian unsur yang selanjutnya yaitu interaksi. Nah, interaksi yang dimaksud di sini yaitu interaksi antara pendidik dan peserta didik. Nah, interaksi ini diwujudkan dalam bagaimana guru dapat menyampaikan informasi-informasi tentang materi yang akan disampaikan kepada siswa dengan menerapkan berbagai metode mengajar, strategi mengajar, atau menggunakan alat bantu mengajar. Nah, interaksi ini juga harus dibangun dalam suasana kekeluargaan sehingga proses interaksi itu lebih bermakna. Nah, selanjutnya itu isi atau materi. Isi atau materi dituangkan dalam mata-mata pelajaran di sekolah. Secara garis besar, isi atau materi secara umum dibedakan menjadi dua. Ada yang disebut dengan materi inti, ada yang disebut dengan materi muatan lokal. Nah, materi inti itu merupakan materi yang berlaku sama secara nasional, artinya materi berlaku se-Indonesia ya. Nah, sedangkan materi muatan lokal itu adalah materi yang berguna untuk pengembangan kekayaan budaya lokal. Nah, kalau kita di Kabupaten Rokan Hulu, banyak sekali kekayaan lokal yang pada saat ini sudah mendekati kepunahan karena tidak lagi diminati oleh generasi muda. Kekayaan lokal itu seperti kesenian, bakoba, gondang barogong, tari pasambahan, lukah gilo, tika pandan, dan sebagainya. Kekayaan lokal ini hendaknya dipelajari dalam muatan lokal sehingga tetap lestari pada masa yang akan datang. Kemudian ada sarana dan prasarana. Sarana itu dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang kita pakai atau gunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan prasarana yaitu penunjang utama terselenggaranya suatu kegiatan. Nah, dalam dunia pendidikan, sarana itu biasanya berupa ruangan, buku sumber, meja, kursi, dan alat-alat media pembelajaran. Nah, sedangkan prasarana itu biasanya halaman sekolah, taman sekolah, kemudian lapangan olahraga, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir yaitu unsur lingkungan. Peserta didik itu akan belajar pada 3 lingkungan. Yang pertama ada lingkungan rumah, lingkungan sekolah, dan lingkungan
masyarakat. Kemudian yang dimaksud dengan lingkungan rumah merupakan lingkungan yang paling utama dan awal dalam memberikan pendidikan kepada peserta didik. Di masa sekarang terlihat bahwa banyak lingkungan keluarga yang tidak kondusif dalam penciptaan kondisi belajar peserta didik. Banyak orang tua yang kurang peduli terhadap pendidikan anak mereka ketika si anak berada di rumah. Nah, padahal seharusnya orang tua juga ikut berperan serta dalam pendidikan anak dengan cara mengontrol cara belajar anak di rumah. Karena guru itu tidak bisa mengontrol anak ketika anak ada di rumah. Nah, selain itu, ada lagi yang sering kita dengar adalah pola pikir orang tua yang lebih mementingkan nilai anak dibandingkan pengetahuan yang didapatkan. Banyak orang tua yang bertanya ketika anaknya pulang sekolah, "Berapa nilai kamu hari ini, Nak?" Pertanyaan yang seharusnya ditanyakan adalah, "Apa yang kamu dapatkan pelajaran hari ini, Nak?" Nah, pertanyaan ini walaupun tersederhana, terkadang menjadikan anak dengan berbagai cara berupaya memperoleh nilai tinggi walau mungkin melakukan tindakan kurang baik seperti mencontek atau melihat catatan dan sebagainya. Yang kedua yaitu lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah itu di mana siswa melaksanakan pembelajaran dan di mana di sini adanya interaksi antara pendidik dan peserta didik. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat juga harus mendukung terlaksananya kegiatan pendidikan dengan baik. Masyarakat juga ikut berperan dalam pendidikan, di mana contohnya adalah ketika ada siswa yang cabut atau bolos dari sekolah, seharusnya masyarakat melaporkan ke pihak sekolah, bukan hanya melihat atau bukan hanya membiarkan saja perbuatannya seperti itu. Oke, itu tadi unsur-unsur tentang pendidikan. Materi selanjutnya kita akan lanjutkan tentang landasan-landasan pendidikan. Baik Ananda sekalian, demikian tadi pembahasan kita mengenai unsur-unsur pendidikan. Nah, untuk unsur-unsur pendidikan sendiri, jika salah satu saja unsur tidak terpenuhi atau tidak ada, maka pendidikan kita tidak akan berjalan dengan baik. Nah, demikian video kali ini. Jika ada yang belum paham atau ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan di kolom komentar. Atau jika ada yang ingin didiskusikan, silahkan kita lanjutkan pembahasannya di grup WhatsApp kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.